Perkenalkan, nama saya Nina Mawanti Nainggolan. Saya berasal dari Pokjar Kapteng, NIM 856061909. Di sini saya akan mensimulasikan tentang pembelajaran terpadu kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Nah, siapa tadi yang duluan datang? Wow, bagus. Coba memimpin doa. Oke. Doa selesai. Nah, kita harus tahu betapa pentingnya sikap disiplin, kerjasama, dan mandiri. Nah, dalam hal ini, ketika kita menjadi orang yang disiplin, maka suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen. Apakah hadir semua? Oke, bagus. Puji Tuhan, semuanya hadir pada saat ini. Semuanya sehat kan? Oke, puji Tuhan. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDB. Nah, setelah mempelajari ini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Siswa mampu menginformasikan mengenai suku bangsa. Setelah berdiskusi nanti, siswa akan menemukan kata sulit yang ada di dalam teks bacaan. Kemudian siswa juga mampu akan menemukan pokok pikiran dari paragraf. Nah, setelah itu siswa akan mampu mengartikan pengertian gaya, menyebutkan jenis-jenis gaya. Setelah itu siswa juga akan mampu menyanyikan lagu Apuse dengan baik, serta siswa mampu menemukan naik turunnya lagu pada Apuse. Oke? Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya, apakah itu yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Oke, bagus. Jawabannya benar ya. Oh, apa itu yang dimaksud dengan suku bangsa? Oke, bagus. Semuanya pintar-pintar. Oke, baiklah. Coba kita buka buku halaman 1. Oke, coba Ica. Nah, coba baca dulu suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, di belakangnya coba kita amati dulu, ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dari sini coba kita lihat yang pertama. Ya, ini adalah suku bangsa dari Papua. Dan yang kedua, ini adalah suku bangsa dari Tengger. Dan yang ketiga, ini adalah suku bangsa yang dari Nias. Nah, setelah tadi teman kita Ica sudah membaca. Nah, di sini ada soal. Tadi kan Ibu sudah bagi kelompok menjadi 5. Nah, di sini masing-masing per kelompok ada soal yang berkata kata sulit dan artinya. Jadi, kalian anak-anak Ibu memilih kata-kata sulit dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Setelah itu memilih pola pikir paragraf dari pertama dan kedua. Ibu tunggu 5 menit ya. Ya, kelompok 1. Ya, memilih tentang slogan. Nah, apa itu slogan? Slogan itu artinya aturan atau kebiasaan yang dilakukan. Contohnya, jagalah kebersihan di tempat ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, benar. Oke, kemudian kelompok 2. Apa tadi pokok pikiran yang ada di paragraf 1 dan 2? Ya, benar. Pokok pikiran dari paragraf 1 yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Nah, dalam kalimat ini ada kata Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang
Garuda Pancasila. Oke, bagus ya, tepuk tangan. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa beragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda suku bangsa, tapi kita harus tetap satu. Nah, itu yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah anak-anak kami sudah mengerti? Oke, baik, kita lanjut. Nah, setelah kita belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, sekarang kita masuk dalam, ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar kuda, sapi, dan kerbau. Nah, mereka sedang menarik, ada 2 orang di sini. Ya, ini juga, di sini juga. Nah, pedati yang bergerak atau berpindah tempat, ini yang disebut dengan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Selain pada gambar ini, kita bisa mempraktekkan. Coba semuanya memegang tasnya. Oke, baik. Coba diangkat. Oke. Coba digeser. Nah, itulah yang disebut dengan gaya. Gaya adalah tarikan ataupun dorongan. Aktivitas yang dilakukan, tarikan dan dorongan. Itulah yang disebut dengan gaya. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumbernya. Coba kita lihat gambar ini. Oke. Nah, gambar nomor 1. Adanya seorang laki-laki mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar ini bisa bergerak? Ya, otot. Itulah yang disebut dengan gaya otot. Nah, yang kedua adalah gambar lampu pijar. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Itulah yang disebut dengan gaya listrik. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Itulah yang disebut dengan gaya magnet. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan buah pohon yang ada di gambar ini bisa dapat jatuh dari atas pohon ke bawah? Nah, itulah yang disebut dengan gaya gravitasi. Oke. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot, baik itu makhluk hidup maupun hewan. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan, tadi kita sudah mempelajari beberapa jenis gaya. Nah, dari sini ini adalah termasuk dari gaya otot. Gaya otot yang dilakukan di sini adalah yaitu seni membuat gerabah, dan yang kedua juga seni membuat tempayan dari tanah liat. Oke, selanjutnya siapa yang suka bernyanyi? Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang suku bangsa yang dari Papua. Nah, yang dari Papua biasanya lagu apa yang paling terkenal? Oke, benar. Lagu Apuse. Oke, nah kita akan bernyanyi bersama-sama. Ada yang tahu lagunya? Oke, baiklah. Ibu akan memberikan ataupun menyanyikan lagunya. Apuse kokondao ya rabi sorendoresi woflenso bani nema baki pase. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan lagunya? Ya, bagus, enak. Coba kamu dari suku apa? Ya, lagu apa yang terkenal dari daerahmu? Oke, ya, bagus, pintar. Nah, dari lagu tersebut ini, dari lagu. Oke, selanjutnya coba kelompok 3. Silakan maju. Dinyanyikan lagunya dan beserta dengan notnya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal pilihan ganda yang dijawab oleh kalian ya, anak-anak Ibu. Jangan lupa
Jangan ada yang malas mengerjakan PR. Nanti besok ibu akan periksa. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi anak-anak ibu, walaupun kita berbeda-beda suku yang ada di kelas ini, kita harus tetap satu. Nah, kemudian gaya. Sudah mengerti tentang gaya? Gaya adalah tarikan dan dorongan. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Nah, dari kegiatan hari ini, kegiatan apa yang paling disuka? Oke, bernyanyi. Ada lagi? Oke, seni membuat gerabah. Nah, kesulitan apa yang ditemui? Nah, hal baik apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa gaya itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di rumah. Jangan ada yang malas. Besok ibu akan periksa. Oke. Nah, selanjutnya hari ini doa dipimpin oleh tadi kelompok 1 yang paling bagus. Coba kelompok 1, Krisna. Oke, Krisna, silakan pimpin kita di dalam doa ya nak. Oke. Baiklah, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa selesai. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa besok.